Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang permutasi pengulangan dan tanpa pengulangan. Yang beranggotakan 1. Putri Anis Nuruliania, NIM 19030214004. 2. Ardia Nugraha Ramadhani, NIM 19030214020. 3. Safaah Izzata Kamila, 19030214030. 4. Lailatuz Zuhroa, 19030214046. 5. Tegrit Cynthia IR, 19030214050. 6. Risa Ananda, 19030214060. Permutasi. Definisi permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalkan jumlah objek adalah n, maka urutan pertama dipilih dari n objek. Urutan kedua dipilih dari n-1 objek. Urutan ketiga dipilih dari n-2 objek. Sampai urutan terakhir dipilih dari 2 objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dikali n-1 dikali n-2 sampai dikali 2 dikali 1 sama dengan n faktorial. Teorema 1. Jika K n elemen bilangan bulat positif gabungan himpunan 0 dan K kurang dari sama dengan n, maka permutasi nk sama dengan n faktorial per n-k faktorial. Dapat dibuktikan dengan prosedur mengkonstruksikan sebuah permutasi k dari n objek berbeda tanpa pengulangan. Prosedur ini dapat dipecah menjadi k tugas yang saling bebas. Nah, T1 memiliki sebuah objek dan n objek yang berbeda untuk diletakkan di posisi pertama yang dapat dilakukan dengan n cara. Kemudian T2 memilih sebuah objek dari n objek yang berbeda untuk diletakkan di posisi kedua sehingga objek tersebut berbeda dengan objek di posisi yang pertama. Hal ini dapat dilakukan dengan n-1 cara. TK memilih sebuah objek dari n objek yang berbeda untuk diletakkan di posisi ke K sehingga objek yang berbeda dengan objek di posisi sebelumnya. TK dapat dilakukan dengan n-1 sehingga n-k plus 1 cara. Nah, berdasarkan aturan perkalian, prosedur dapat dilakukan dengan n kali n-1 kali n-2 kali sampai dengan n-k plus 1. Dengan demikian, maka permutasi nk itu sama dengan n kali n-1 kali n-2 sampai kali n-k plus 1 sama dengan n kali n-1 kali n-2 sampai dengan n-k plus 1 dikali n-k faktorial per n-k faktorial sehingga didapatkan n faktorial per nk faktorial. Nah, jika k sama dengan n dari teorema 1 dapat kita peroleh permutasi nk sama dengan n faktorial per n-n faktorial sehingga n faktorial sama dengan per 0 faktorial. Nah, dari teorema 1 dapat diperoleh permutasi n sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali 3 kali 2 kali 1 yaitu sama dengan n faktorial. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat disimpulkan bahwasannya n faktorial per 0 faktorial sama dengan n faktorial sehingga 0 faktorial sama dengan 1. Contoh soal pertama, permutasi tanpa pengulangan. Berapa banyaknya cara duduk yang dapat terjadi jika ada 8 orang, disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi paling kiri. Kalau diilustrasikan itu seperti ini. Jika salah seorang di antaranya duduk di kursi paling kiri, berarti yang menempati 3 kursi ini nantinya hanya 7 orang. 7 orang. Kalau misal yang pertama ini kemungkinannya itu ada 7 orang menempati, kalau 1 sudah menempati di sini maka sisanya di sini tinggal 6
Kalau di sini sudah menempati, saya di sini tinggal 5. Atau jika kita tulis berdasar rumus, yaitu 7P3 sama dengan 7 faktorial per 7 diambil 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial sama dengan 7 dikali 6 dikali 5. Dan hasilnya itu 210 cara. Contoh soal kedua. Desa Mawar berencana untuk mengadakan kegiatan HUT RI dengan membuat 3 panitia inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika calon panitia ada 8 orang, maka berapakah susunan panitia inti yang dapat dibuat? Pada soal tersebut, 3 merupakan bagian inti dari 8 sehingga dapat menggunakan permutasi anggota bagian. Permutasi dengan rumus n faktorial dibagi n min r faktorial. Permutasi 8 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 336. Contoh soal yang ketiga. Berapa banyaknya kemungkinan yang terjadi jika ada 6 buah bola hendak dimasukkan ke dalam 4 buah toples? Dengan syarat, satu toples hanya berisi 1 buah bola. Maka banyaknya cara pengisian toples adalah, pertama diilustrasikan dulu, jadi seperti ini. Ini toplesnya pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika yang toples yang pertama ini sudah kemasukan 1 bola, dan tadi kan ada 6 ya pertama. Jika sini sudah kemasukan 1 bola, maka sisanya di sini tinggal 5. Jika di sini sudah kemasukan 1 bola, sebelahnya tinggal 4. Jika di sini sudah kemasukan 1 bola, sebelahnya tinggal 3. Atau jika dirumuskan menjadi 6P4 sama dengan 6 faktorial per 6 diambil 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3, yaitu 360 cara. Teorema 2, jika Kn adalah anggota bilangan bulat positif gabungan himpunan 0, maka permutasi NK dapat dirumuskan menjadi N pangkat K. Untuk bukti, prosedur mengkonstruksi sebuah permutasi K dari N objek berbeda dengan pengulangan. Prosedur ini dapat dipecah menjadi K tugas yang saling bebas, dinamakan T1, T2, T3, sampai TK. T1 memilih sebuah objek dari N objek berbeda untuk diletakkan di posisi pertama. T1 dapat dilakukan dengan N cara. T2 memilih sebuah objek dari N objek berbeda untuk diletakkan di posisi kedua. T1 dapat dilakukan dengan N. TK memilih sebuah objek dari N objek. Nah, untuk teorema ini bisa dapat dikatakan menjadi permutasi dengan pengulangan. Untuk contoh soal dengan permutasi dengan pengulangan. Sebuah password kunci handphone terdiri dari 6 karakter. Tiap karakter hanya terdiri dari angka 1 sampai 9. Berapakah kemungkinan susunannya? Nah, ini yang pertama kita menentukan untuk N-nya dulu. N-nya ini 9 karena tiap karakter terdiri dari angka 1 sampai 9. Nah, untuk R-nya ini 6 karena password kunci handphone ini terdiri dari 6 karakter. Ini termasuk permutasi dengan pengulangan karena tiap karakternya itu kan karakter pertama bisa diisi dengan angka 1 sampai 9. Untuk karakter yang kedua juga bisa diisi dengan angka 1 sampai angka 9. Begitupun seterusnya. Jadi
tidak masalah kalau ada 6 karakter itu angkanya berulang-ulang. Maka untuk permutasinya dapat kita hitung dengan n pangkat r, yaitu 9 pangkat 6. Hasilnya 531.441. Jadi kemungkinan susunan password kunci handphone ini adalah 531.441 cara. Contoh soal, tentukan banyaknya susunan 4 huruf dari kata permutasi dan huruf boleh berulang. Pembahasan, diketahui N sama dengan 9 karena jumlah huruf dari kata permutasi berjumlah 9. K sama dengan 4 karena susunan huruf yang diminta adalah 4. Lalu dimasukkan ke dalam rumus permutasi berulang, yaitu P dari N sama dengan N pangkat K. P dari 9 sama dengan 9 pangkat 4 sama dengan 6.561. Banyaknya bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari kumpulan angka 4, 5, 6, 7 adalah. Nah, untuk tadi kan ada 4 angka dijadikan ribuan. Nah, 4 angka di sini kan ada angka 4, 5, 6 sama 7. Nah, kalau misalnya ribuan berarti kan di sini bisa ditempatin buat 4 angka, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya yang di depan ditempatin 4, 5, 6, 7 kan bisa. Maksudnya 4 angka itu kan bisa jadi 4. Di sini juga bisa ditempatin 4 angka juga, di sini juga bisa ditempatin 4 angka juga, dan di sini juga. Ya kan, yang ini kan yang di pertama. Kolom pertama itu kolom kedua, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Bisa ditempatin 4 angka. Maksudnya 4 angka ya 4, 5, 6, 7 ini. Nah, berarti kan 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu kan jadinya hasilnya 2, 5, 6. Sekian presentasi materi permutasi tanpa pengulangan dan dengan pengulangan oleh kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.